Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Priyana dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi PhD. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman, ilmu, amal sebagai pilar peradaban. Tauhid dan iman pilar peradaban Islam yang lain adalah tauhid dan iman. Dalam Al-Quran disebutkan, jika penduduk kota itu beriman dan bertakwa, niscaya kami buka di atas mereka berkaitan dari langit dan bumi. Hakikat tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membebaskan manusia dari berlenggu-lenggu menghambat kepada selain Allah. Dalam ucapan tiada Tuhan selain Allah, terdapat pesan yang jelas bahwa ketundukan dan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan orang yang beriman, selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya hak untuk disembah dan ditudungi, dan ia memandang seluruh keberadaban selainnya sama seperti dirinya sebagai hamba. Diriwayatkan bahwa Dihyah al-Kalbi, seorang sahabat Nabi, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membawa surat kepada Kaisar Romawi pada waktu itu. Setiap orang yang akan menghadapi Kaisar diharuskan sujud di hadapannya. Dihyah dengan tegas menolak itu dan berkata, "Aku datang kepadamu untuk membebaskan manusia dari penyembahan selain Allah dan hanya menyembah Tuhan segala Tuhan." Islam tidak hanya membebaskan manusia dari segala kekuatan eksternal saja selain Allah, tetapi juga membebaskan manusia dari kekuatan internal, yaitu hawa nafsu, karena dalam banyak ayat dan hadis diterangkan bahwa hawa nafsu cenderung ke keburukan dan kehancuran. Disinilah letak perbedaan antara peradaban Islam dan peradaban lain, termasuk peradaban Barat. Peradaban Barat secara khusus dibangun di atas pilar ilmu pengetahuan rasional empiris yang notabene materialistik, sama dengan peradaban yang pernah ada sebelumnya. Tidak terpikir dalam benak mereka, jika mereka tidak bersentuhan dengan agama apapun, bahwa peradaban yang dibangun tanpa tauhid dan iman sehingga mengikuti hawa nafsu justru akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Peradaban demikianlah biasanya tidak lepas dari kekuasaan. Peradaban tanpa kendali dan dekadensi moral, dan pada akhirnya ia menunjukkan kehancuran. Pada dasarnya Nabi Muhammad SAW dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala merubah peradaban yang bersifat jahiliyah menjadi peradaban Islam yang tegak di atas ilmu pengetahuan dan iman. Quran sendiri mengumpamakan orang-orang yang beriman seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, dan tunasnya itu menjadikan tanaman itu kuat, kemudian besar dan tegak lurus di atas pokoknya, sehingga menyenangkan hati para penanamnya. Mutahari dalam mengomentari ayat ini berkata, "Sesungguhnya betapa agung contoh yang permulaan Islam. Inilah contoh yang mengarah kepada perkembangan dan kesempurnaan. Inilah contoh bagi orang-orang mukmin yang senantiasa bergerak menuju kemajuan dan kesempurnaan." Sejarah Islam pada masa itu adalah saksi akan kehebatan peradaban Islam. Will Durant, seperti yang dikutip oleh Mutahari, berkata dalam bukunya The Story of Civilization, tidak ada peradaban yang lebih mengagumkan seperti peradaban Islam. Kesimpulan dari sejarah kehidupan manusia, Allah SWT memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan damai kepada semua orang yang mau melakukan amal kebaikan yang diiringi dengan iman, dengan yakin dan ikhlas, karena Allah SWT semata. Surah At-Talaq ayat 2-3. Perbuatan amal soleh, jika perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan takwa, sehingga dalam pemikiran Islam perbuatan manusia harus melandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan sumber ilmu menurut ajaran Islam.